Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan cinta, terima kasih Anda masih setia menyaksikan video-video terbaru saya di YouTube channel pribadi saya, Nikmah Ashifa. Di video kali ini saya ingin membahas tentang pasangan yang suka berbohong. Pasangan yang suka berbohong itu biasanya ada beberapa faktor. Faktor pertama, karena memang wataknya, dia itu memang memiliki karakter yang suka berbohong. Dia sulit sekali untuk jujur, dan biasanya kalau misalkan udah jadi watak, ini sangat sulit sekali untuk diatasi, ya. Kemudian yang kedua, karena dia ingin menutupi kesalahannya dan tidak ingin dipermasalahkan oleh Anda sebagai kekasihnya atau pasangannya. Dia ingin dirinya itu tidak terlihat salah di mata Anda, walaupun dia sebenarnya sudah melakukan kesalahan. Nah, sejatinya kebohongan itu, ya, ketika ditutupi, ya akan terus terjadi kebohongan itu, karena hanya kebohongan juga yang bisa menutupi sebuah kebohongan. Kemudian yang selanjutnya adalah karena dia itu tidak percaya diri, sehingga dia melakukan kebohongan, ya, agar dia tetap terlihat baik di mata Anda. Contohnya begini, ketika dia ingin mendapatkan hati seseorang, ya, dia membohongi orang tersebut, mungkin dia bercerita bahwa dia punya ini itu, padahal dia nggak punya apa-apa. Ya tujuannya agar orang melihat dia itu lebih wah gitu ya. Nah, ketika pasangan Anda sering berbohong, ada saran yang bisa Anda gunakan ya. Yang pertama, Anda perlu untuk mengenali terlebih dahulu. Jadi faktor apa sih yang membuat pasangan Anda ini itu suka berbohong? Apakah karena dia memang dari kecil suka berbohong? Dari dulu ya suka berbohong, ataukah karena dia itu takut kepada Anda, ya, takut nanti dia akan dipermasalahkan oleh Anda karena Anda orang yang pemarah gitu ya, sehingga ada kesalahan sedikit saja akan Anda besar-besarkan sehingga pasangan Anda trauma mungkin ya, menutupi, akhirnya dia akan jadi berbohong kepada Anda. Atau yang selanjutnya karena dia itu memang ingin terlihat wah di mata Anda ya, pasangan yang benar-benar berada gitu ya, sehingga dia berbohong kepada Anda. Perlu untuk Anda lihat dulu, ini kebohongannya terkait dengan hal apa, karena apa. Jangan Anda anggap bahwa semua kebohongan itu didasari karena dia itu jahat. Bisa saja kebohongan ini diciptakan karena memang dia itu nggak mau berurusan banyak dengan Anda atau berurusan panjang dengan Anda. Anda tipe orang yang pemarah, agresif, ya, overprotective gitu ya. Nah, perlu untuk dicari tahu. Kalau sudah tahu dia itu bohongnya karena dia itu menutupi kesalahannya. Nah, ini kalau misalkan Anda sudah tahu pasangan ini berbohong karena ingin menutupi kesalahannya, maka Anda harus bisa mencari bukti kesalahan yang dia buat. Contoh, misalkan pasangan Anda chattingan dengan wanita lain, gitu ya, atau pria lain lah ya. Kemudian dia berbohong kepada Anda, enggak kok, aku enggak chattingan sama orang lain gitu, aku enggak ngapa-ngapain, enggak selingkuh gitu, padahal sebenarnya dia chattingan. Nah, maka dari itu Anda perlu untuk cari bukti dulu, bukti screenshot dari chattingannya dia dengan orang lain tersebut, ada indikasi mesranya gitu ya, itu di screenshot. Kalau udah dapet, baru nanti Anda komunikasi nih dengan pasangan Anda tadi yang berbohong. Kemudian Anda bisa bicara baik-baik. Bicaranya juga harus baik-baik ya rekan cinta, bukan kemudian Anda dengan nada emosi ya, menghakimi, atau bahkan Anda nangis-nangis, mendramatisir. Nah, ini juga nggak akan baik nantinya, akan membuat pasangan bingung. Akhirnya terciptalah kebohongan baru untuk menutupi kesalahannya nanti kalau misalkan Anda tidak memberikan respon yang wajar gitu ya, atau respon yang bisa membuat dia untuk jujur gitu. Jadi setelah Anda bicara baik-baik empat mata dengan dia, dengan nada yang tenang, tidak menghakimi maupun terlalu emosional, ini akan membuat pasangan terpancing untuk bisa jujur dan percaya bahwa Anda tidak akan kenapa-napa, dalam arti di sini tidak akan marah kepada dia begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya, setelah Anda mengetahui kebohongan yang telah dibuat pasangan Anda, kemudian Anda komunikasi baik-baik dengan dia, buatlah kesepakatan bersama. Kalau perlu ditulis, ya, harus ditulis. Nah, ketika sudah ditulis sebagai pengingat,
bahwa dia dan juga Anda membuat kesepakatan untuk memperbaiki hubungan agar pasangan jauh lebih jujur dari sebelumnya. Nah, selanjutnya Anda juga perlu untuk memberikan dia kesempatan untuk membuktikan bahwa dia itu bisa menjadi jujur, tidak suka bohong lagi. Ya. Nah, selain itu Anda juga perlu untuk memberikan dia ya kepercayaan. Percuma Anda memberikan dia kesempatan tanpa Anda memberikan kepercayaan. Kenapa demikian? Ketika Anda tidak percaya pasangan Anda bisa jujur, ini akan membuat pasangan Anda akhirnya tidak ada perubahan. Di mata Anda nggak ada perubahan, ya. Dia pun juga akan merasa nggak nyaman dengan tuduhan-tuduhan yang telah Anda berikan. Meskipun Anda nggak mengatakan, tetapi secara hati Anda memendam, dia itu pasti bohong lagi, dia pasti bohong lagi, dia pasti akan melakukan kesalahan yang sama. Nah, ini akan membuat dia beneran melakukan kesalahan yang sama. Maka dari itu, berikan dia kepercayaan juga. Nah, setelah Anda memberikan waktu, kepercayaan, ya, ternyata dia masih melakukan hal yang sama, maka perlu untuk dibicarakan baik-baik kembali. Maunya dia seperti apa? Begitu. Jadi, kalau misalkan rekan cinta ya mengalami masalah seperti ini, pasangan Anda suka berbohong, ya, jangan kemudian menjudge pasangan Anda itu jahat. Perlu dicari tahu terlebih dahulu, apakah memang karena faktor kebiasaan, dia dari kecil mungkin tertekan, orang-orang di sekitarnya adalah tipe orang yang selalu menyalahkan, sehingga dia takut berbuat kesalahan sampai dewasa pun seperti itu. Takut berbuat salah nanti dihukum, nanti dia akan dimarahin gitu ya. Itu sebenarnya juga bisa menyisakan ya karakter yang seperti itu. Dia akan menutupi fakta ya, atau dia akan menjadi pribadi yang sering berbohong karena dia takut disalahkan, takut nanti akan dipermasalahkan, dan masih banyak lagi. Nah, itulah tadi yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat. Bagi rekan cinta yang mungkin ingin konsultasi seputar asmara maupun rumah tangga, Anda bisa menghubungi saya di nomor yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi rekan cinta yang mungkin ingin melakukan terapi asmara agar pasangannya semakin sayang dan cinta, Anda bisa menggunakan terapi ikatan batin. Selain untuk membuat pasangan menjadi mencintai Anda, ya, semakin setia kepada Anda, juga bisa membuat pasangan Anda ya selalu merindukan Anda, dan Anda menjadi pribadi yang jauh lebih baik, energinya positif dan disukai banyak orang. Terus saksikan video-video saya di YouTube channel pribadi saya Nima Ashifa, wujudkan bahagia dengan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.